Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmarsida, nomor absen 29 dari kelas 11 TKJ 1. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dynamic routing atau IGRP. Fungsi dari dynamic routing adalah untuk melakukan konfigurasi IP route secara otomatis. Sedangkan static routing, kita harus menentukan jalur yang digunakan untuk routing secara manual. Jadi bedanya antara static dan dynamic adalah static adalah manual dan dynamic adalah auto. Dynamic routing memiliki protokol, yaitu yang pertama ada yang namanya RIP atau RIP. RIP ini adalah sudah jarang digunakan. Kemudian yang kedua ada yang namanya IGRP atau yang pada kali ini kita akan membahasnya. IGRP ini adalah protokol khusus produk untuk Cisco. Kemudian yang ketiga ada yang namanya OSPF. Nah, OSPF adalah protokol open standar yang dapat digunakan untuk router semua merek, bukan hanya Cisco. Kemudian yang keempat ada BGP. Nah, BGP ini adalah juga open standar yang artinya sama seperti OSPF. Nah, itu adalah untuk jenis-jenis protokol dynamic routing. Lalu kita akan membuat topologi dan melakukan konfigurasinya. Di sini kita akan menaruh dua router. Di sini ada dua router. Kemudian di bawahnya ada dua PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Untuk PC 1, IP address-nya adalah 192.168.10.2/24. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.10.1/24. Sedangkan untuk PC 2 IP-nya adalah 192.168.20.2/24 dan gateway-nya adalah 192.168.20.1/24. Lalu di sini untuk IP router atau IP yang menghubungkan antar router adalah untuk router 1 IP-nya adalah 192.168. IP-nya adalah
10.10.10.1/24, dan untuk router 2 adalah 10.10.10.2/24. Kita ganti namanya terlebih dahulu. Di sini kita ganti menjadi PC 2. Kemudian di sini adalah PC 1, dan di sini adalah router 2, dan di sini adalah router 1. Lalu kita masukkan IP address-nya pada PC-nya, yaitu pada PC 1 masuk ke desktop, pilih IP configuration, dan ketikkan IP address-nya itu 192.168.10.2. Kemudian subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. IP gateway-nya adalah 192.168.10.1. Lalu lakukan hal yang sama di PC 2. Kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.20.2 subnet mask /24, yaitu 255.255.255.0. gateway-nya adalah 192.168.20.1. Lalu kita akan konfigurasi pada routernya. Kita masuk router 1, kita ketikkan no, kemudian enable conft, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan interface gig 0/0, kemudian no shutdown. gig 0/0. Kemudian enter, kemudian kita ketikkan no shutdown atau no sh, kemudian enter, dan kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address 10.10.255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian kita ke router 1 lagi. Di sini kita ketikkan konfigurasi interface gig 0/1, kemudian
adalah untuk konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan melakukan dynamic routing. Di dalam dynamic routing ada yang namanya advertised connected network atau network yang dipromosikan. Nah, jadi router itu akan mempromosikan IP-nya ke router yang lain untuk dapat diterima router yang lain. Jadi semisal nih, dari router 1 akan mempromosikan IP-nya ke router 2. Sehingga router tersebut bisa membuat routing secara otomatis. Untuk menentukan IP yang dipromosikan, kita bisa masuk ke router 1. Kemudian kita ketikkan do show IP route, lalu enter. Nah, untuk IP yang akan dipromosikan, kita akan menggunakan IP C atau yang artinya connected. Ini ya, connect. Nih, connect. Sedangkan L sendiri artinya adalah, di sini L artinya adalah lokal. Jadi IP yang lokal tidak usah dipakai. Jadi router akan mempromosikan IP 10 dan IP 192.168.10.0/24 ke router 2. Dan begitu juga dengan router 2. Kita bisa mengetikkan do show IP route. Lalu enter. Dia juga akan mempromosikan IP yang ia miliki ke router pertama ini. Dan di sini IP-nya adalah 10.10.10.0/24 dan 192.168.20.0/24. Kita tuliskan untuk router 1, IP yang akan dipromosikan adalah 10.10.10.0/24 lalu 192.168.10.0/24. Itu untuk router pertama. Dan untuk router kedua, IP yang dipromosikan adalah 10.10.10.0/24 dan 192.168.20.0/24. Langsung saja kita konfigurasi di
Di router pertama, kita ketikkan konfigurasi router IGRP IGRP 10, kemudian enter. Lalu kita masukkan IP yang akan dipromosikan, yaitu network 10.10.10.0 dan network 192.168.10.0, lalu enter. Dan untuk di router 2 perintahnya adalah kita lakukan hal yang sama, yaitu router IGRP 10, lalu enter. Nah, jika di router 1 kita memakai IGRP 10, maka di router yang lain juga harus memakai angka yang sama, yaitu IGRP 10. Dan kita ketikkan network 10.10.10.0. Nah, di sini ada peringatan bahwa IP 10.10.10.0 ini sudah menjadi tetangga IP 10.10.1, atau IP dari router 2 sudah bertetangga dengan IP dari router 1. Untuk mengeceknya, kita bisa ketikkan do show IP IGRP neighbor. Lalu enter. Dan bisa dilihat IP-nya sudah ada atau sudah tersambung. Selanjutnya kita ketikkan network 192.168.20.0, lalu enter. Kemudian do show IP root. Lalu enter. Nah, di sini sudah ada atau bisa dilihat di sini ada D. D ini artinya adalah IGRP. Atau routingnya sudah berhasil. Dan di sini sudah ada IP-nya, yaitu 192.168.10.0 dan 10.10. Artinya routing ke 10.10. Jadi jalurnya seperti ini. Dari PC 2 ke router 2, dan dari router 2 ini dia akan meneruskan ke router 1 melalui IP gateway 10.10.10.1 dan diteruskan ke 10.10.2, dan begitu pula dengan router yang satunya. Kita ketikkan do show IP route, dan di sini sudah ada D dengan IP ini melalui 10.10.2. Selanjutnya kita akan menambahkan satu router lagi di sebelah sini. Kita tambahkan satu router lagi. Sini kita masukkan saja routernya. Lalu di sini juga ada
satu PC lagi yang akan kita tambahkan, yaitu PC 3. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Lalu masukkan IP-nya dengan menentukan network ya. Untuk PC ini kita pakai IP 192.168.30.2/24. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.30.1/24. Di sini routernya kita gunakan IP 20.20.20.2/24. Dan di router 2 kita tambahkan IP baru, yaitu 20.20.20.1/24. Lalu kita masukkan IP-nya pada PC. Desktop IP configuration 192.168.30.2 dengan gateway 192.168.30.1. Kemudian di router 3 kita ketikkan konfigurasi, yaitu masuk kepada tab CLI. Kita ketikkan no, lalu enter, lalu enable, enter conft, lalu enter, lalu kita ketikkan interface gig 0/0, kemudian no sh, lalu enter. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address 20.20.20.2.255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita masuk ke interface gig 0/1, kemudian enter, kemudian no shutdown, lalu enter. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.30.1/255.255.255.0, lalu enter. Lalu di sini kita ke router 2, karena tadi kita menambahkan IP baru. Kita ketikkan konfigurasi interface gig 0/2, lalu enter. Kemudian kita ketikkan no sh, lalu enter. IP address 20.20.1.255.255.255.0, lalu enter. Nah, di sini kabelnya sudah menyala semua ya teman-teman. Ini adalah untuk topologi 3 router. Selanjutnya kita akan melakukan dynamic routing. Untuk topologi ini, untuk melakukan konfigurasi dynamic routing kali ini kita tentukan IP-nya terlebih dahulu, sama seperti tadi. Di sini kita akan mengkonfigurasinya.
di dua router ini, yaitu router 3 dengan router 2, kita tentukan IP-nya terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini ada IP yang akan dipromosikan, yaitu 20.20.20.0/24, dan router 3 dengan IP yang akan dipromosikan yaitu 20.20.20.0/24 dan 192.168.30.0/24. Jadi untuk router kanan ini IP-nya adalah 20.20.20.0/24 dan 192.168.30.0/24. Dan di router tengah kita tambahkan network, yaitu network yang baru kita buat tadi, yaitu di sini kita tambahkan yaitu 20.20.20.0/24. Kita masuk ke router 3, kemudian enter, enable, conft, router IGRP10, lalu enter, lalu kita masukkan networknya, yaitu 20.20.20.0, lalu enter, dan network 192.168.30.0, lalu enter. Lalu di router 2 kita ketikkan enable, conft, lalu enter, lalu router IGRP10, lalu enter, dan network 20.20.20.0. Dan di sini ada notifikasi seperti ini lagi, yang artinya sudah menjadi tetangga. Kita bisa melihatnya dengan mengetikkan do show IP IGRP neighbor. Lalu enter. Di sini sudah ada dua neighbor, address untuk IP10 dan IP20. Kita bisa lihat di router 2 dengan ketikan do show IP route, lalu enter. Dilihat di sini sudah ada jalur baru, yaitu 192.168.30.0/24 melalui 20.20.20.2. Sedangkan di router 3 kita ketikkan do show IP route, lalu enter.
Di sini sudah ada yaitu 10.0 melalui 20.1, kemudian 10.0 20.0 melalui 20.1 dan 10.0 melalui 20.1. Kita coba melakukan uji ping melalui PC, yaitu dari PC 1 ke PC 2. Sukses. Dari PC 1 ke PC 3. Sukses. Dari PC 2 ke PC 3. Dan sukses juga. Jadi seperti itu untuk konfigurasi dynamic routing topologi 3 router. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan VLAN. Kita menambahkan VLAN yaitu dengan menambahkan satu switch dan dengan 2 PC. Di sini kita tambahkan switch. Lalu tambahkan 2 PC. Selanjutnya kita hubungkan dengan kabel. Kemudian di sini kita akan membuat yaitu 2 VLAN, yaitu VLAN 40 dan VLAN 50. Untuk VLAN 40 kita akan menggunakan IP-nya yaitu 192.168.40.2/24 dan VLAN 50 akan menggunakan IP 192.168.50.2/24. Kita konfigurasi pada switch, tab CLI, dan enter, kemudian enable config, enter, kemudian kita masukkan VLAN 40, lalu VLAN 50, lalu enter, lalu interface FA02/2 switch port mode akses, switch port akses VLAN 40, lalu enter, lalu interface FA0/3 switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, lalu enter. Kemudian do show VLAN, lalu enter.
kemudian interface FA0/1, switch port mode terang, lalu enter. Untuk switch kita masuk ke router 3. Di sini kita tambahkan yaitu untuk IP barunya yaitu 30.30.30.1/24. Masuk ke router. Di sini kita ketikkan interface gig 0/2, kemudian enter, kemudian no shutdown, lalu enter. Dan di sini sudah menyala. Lalu kita ketikkan IP address 30.30.30.1/255.255.255.0 lalu enter. Lalu kita buat sub interface untuk VLAN ini, yaitu interface gig 0/2.40 IP address, kita ketikkan encapsulation.1q terlebih dahulu, encapsulation.1q 40, lalu enter. Kemudian baru kita ketikkan IP address yaitu 192.168.40.1.255.255.255.0 lalu enter. Lalu interface gig 0/2.50 lalu enter. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q 50 lalu enter. Baru kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.50.1. Kemudian do show IP interface brief. Lalu enter. Dan di sini sudah up dan sudah terdapat sub interface yang sudah kita tambahkan tadi. Kita tambahkan IP-nya pada PC, yaitu pada PC 6. IP-nya adalah desktop 192.168.40.2. Gateway-nya adalah 192.168.40.1, dan untuk PC 7 192.168.50.2, 192.168.50.1. Lalu kita coba ping dari PC 3 ke PC 6 dan sukses. Lalu dari PC 3 ke PC 7. Tetapi jika kita melakukan ping dari VLAN atau dari PC 1 dan PC 2 akan failed.
Jadi kita perlu melakukan routing terlebih dahulu. Itu pada router 3 kita ketikkan konfigurasi yaitu router IDRP 10, lalu enter, kemudian network, tiga puluh 30.0, kemudian 192.168.40.0 dan satu lagi adalah 50.0. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan do show IP route. Lalu enter. Di sini sudah ada untuk yang 50 dan 40.0. Lalu kita coba ping, yaitu di sini dari PC 1 ke PC 6 sukses, dari PC 1 ke PC 7, dari PC 2 ke PC 6, dari PC 2 ke PC 7, dan sudah sukses.